Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Oke, anak-anak coba dilihat kanan kirinya. Adakah teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada. Mbak Intina. Mbak Intina. Baso. Kemana Baso dan Mbak Intina? Oh, di kamar mandi. Oke. Ada lagi yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir. Nah, coba ini masih pagi ya, harusnya teman-teman anak-anak sekarang masih pada semangat. Coba tepuk 1, tepuk 2. Oke, berarti udah semangat. Udah semangat ya untuk mengikuti pembelajaran matematika pada pagi hari ini? Sudah. Nah, pada pagi hari ini kita bakalan belajar yang namanya Belajar aritmatika. Ini materi baru ya. Oke. Nah, sebelumnya tadi malam Kanzu sudah mengirimkan link Google Formulir ya mengenai asesmen diagnostik yang harus anak-anak kerjakan. Semuanya sudah mengerjakan? Sudah ya. Kanzu juga sudah ngecek, sudah mengerjakan semua. Baik. Oke, sebelumnya perhatikan. Mari kita ingat-ingat dulu. Ini ada beberapa anak-anak siswa. Dia pakainya baju apa? Seragam merah putih. Siswa SD. Dia di atas ini ada angkanya. Iya enggak? Angka berapa aja nih? 2, 4, 6, 8. Oke, angka 2, angka 4, angka 6, angka 8. Nah, ketika kita perhatikan angka-angka ini, dia itu selalu memiliki selisih yang sama. Iya enggak? Coba dari 2 ke 4 selisihnya berapa? 2. Dari 4 ke 6? 2. Dan seterusnya ya, sama ya. Nah, anak-anak sekalian sudah pernah belajar tentang pola bilangan pada saat SMP, betul? Betul. Nah, coba diingat-ingat kembali. Apa itu pola bilangan? Coba siapa yang masih ingat? Saya dulu. Oke, baik. Anggi, silahkan. Pola bilangan adalah susunan angka yang membentuk pola tertentu, Bu. Oke, benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Anggi tadi. Jadi secara sederhana kita bisa menyimpulkan kalau pola bilangan itu adalah susunan dari angka yang punya aturan tertentu. Kayak ini ada 2, ada 4, ada 6, dan 8. Itu dia selalu selisihnya bertambah 2. Oke, coba ini ada pertanyaan. Gambar di samping ini merupakan contoh pola bilangan apa? Coba siapa yang masih ingat? Contoh pola bilangan? Kenapa? Karena angkanya genap. Nah, anak-anak masih pada ingat gak nih? Apa saja macam-macam pola bilangan? Coba yang masih ingat? Ganjil, pola bilangan ganjil, terus pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, terus segitiga, pola bilangan segitiga, ada lagi? Fibonacci, pola bilangan Fibonacci. Baik. Oke, berarti semuanya masih ingat ya? Karena masih ingat, jadi kita lanjut. Nah, ini hari ini kita akan melaksanakan diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi kelompok, dan juga nanti ada evaluasi dan juga refleksi pembelajaran, gitu ya. Nah, coba juga semua minta tolong, Mbak Bahja coba dibacakan tujuan pembelajarannya. Baik Bu, dengan model problem based learning, peserta didik dapat menentukan konsep barisan aritmatika melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan tepat. Oke. Kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan tepat. Oke, hari ini kita akan belajar ini ya. Nanti diharapkan anak-anak sekalian bisa menemukan konsep dari barisan aritmatika dan juga bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, kenapa sih kita harus belajar mengenai barisan aritmatika? Ternyata ada manfaatnya loh anak-anak. Coba Mbak Inaya dibacain boleh manfaatnya? Yang pertama, barisan aritmatika digunakan dalam keuangan untuk menghitung pembayaran berkala seperti pinjaman dan menghitung besar tabungan. Yang kedua, dalam statistik itu untuk menggambarkan data yang berubah secara berurutan dengan selisihnya tetap seperti deret waktu dalam analisis data. Oke, ini ya anak-anak ya di antara manfaatnya, misal Mbak Eni ingin menabung dalam waktu 10 bulan misal. Nah, setiap bulan ya Mbak Eni itu pasti menabung dengan selisihnya itu selalu bertambah tetap. Misal di bulan pertama Mbak Eni menabung 50.000,
bulan berikutnya tambah 50.000 jadi 100.000. Di bulan berikutnya tambah lagi 150.000. Nah, itu kita bisa menghitungnya dengan menggunakan barisan aritmatika. Gitu ya? Iya. Masih semangat ya? Masih. Siap. Oke. Nah, coba teman-teman perhatikan nih. Sebentar ya. Coba diperhatikan dulu. Oke, kedengeran nggak tadi? Kedengeran. Jadi tadi ada yang namanya siapa? Badrun, ya. Badrun itu mau nongkrong ganteng sama temen-temennya di kafe ya. Nah, temennya ada berapa tadi? Temennya Badrunnya ada 8 atau 7? 7. Oh, 8 sama Badrun, ada 8 orang ya. Nah, ternyata pas sampai kafe itu satu meja itu hanya cukup untuk 4 orang. Terus apa yang dilakukan Badrun tadi? Nambah meja, dia gabungin lagi jadi 2 meja. Ternyata setelah 2 meja itu digabung jadi 1, banyak teman yang bisa duduknya berapa tadi? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Sedangkan Badrun tadi sama temannya ada 8 orang. Berarti masih kurang. Terus akhirnya Badrun ngapain lagi? Nambah meja lagi. Ternyata setelah mejanya ditambah, kursinya juga bertambah berapa? 2. Berarti jadi berapa? 8 kursi. Jadi pas nggak buat Badrun dan teman-temannya? Pas. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan ada satu keluarga yang pengen nongkrong bareng di kafe, banyak keluarganya ada 20 orang. Nah, kira-kira ada berapa banyak meja yang harus digabungkan ya? Kira-kira gimana? Gimana Mbak Dila? Ditambah-tambah aja. Ditambah-tambah aja secara manual gitu ya. Nah, kalau orangnya semakin banyak lagi gimana? Pusing. Nah, ternyata Mbak Andila dan teman-teman yang lain ini kita bisa mencarinya dengan menggunakan barisan aritmatika. Kita bisa menggunakan rumus untuk mencari suku ke n pada barisan aritmatika. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya untuk menentukan rumus ya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman supaya kita lebih memahami lagi mengenai barisan aritmatika ini, nanti setelah ini kita akan mengerjakan LKPD ya, berdiskusi gitu, oke? Nah, tadi kan teman-teman sudah mengerjakan tes diagnostik ya. Nah, ini adalah pembagian kelompoknya. Coba diperhatikan ya yang di belakang, jangan ngobrol sendiri. Oke, ini untuk kelompok 1 dan kelompok 2 nanti mengerjakan LKPD yang tipe A. Oke, ingat-ingat. Terus kelompok 3 dan kelompok 4 nanti mengerjakan LKPD dengan tipe B, dan kelompok 5 dan kelompok 6 itu nanti mengerjakan LKPD dengan tipe C. Jadi kelompok ini bukan dibuat berdasarkan hasil tes diagnostik teman-teman sekalian, gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ini kelompok 1 ya, silakan berdiskusi. Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 3. Kelompok 4 ya, kelompoknya Mas Gozi dan Mbak Lucia. Kemudian ini kelompok 5, silakan berdiskusi ya. Dan kelompok 6. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit cukup ya. Oke, cukup. Silakan kelompok 1 dan 2 bisa langsung dikerjakan ya. Gimana Mbak, ada yang mau ditanyakan? Berarti kalau caranya kayak gini ya? Iya, ini selalu bertambah ya. Ditulis ya Mbak. Iya. Iya. Kelompok 6 apakah ada yang mau ditanyakan? Mana? Iya, ini sudah ini salah Mbak ini.
berdiskusi dengan kelompoknya. Kira-kira kelompok mana yang ingin presentasi? Kalau nggak ada yang mau, kalau nggak ada yang mau bukan ditunjuk ya. Oke, Mbak Yani, kelompok 6 ya. Silakan kelompok 6 maju ke depan. Sudah dikirim hasil diskusinya, Mbak? Oke. Ini ya teman-teman, soalnya itu ayat semati banyak kursi di tiap baris pada gedung pertunjukan seni yang tampak pada gambar di samping ini ya gambarnya. Nah, baris pertama itu ada 20 kursi, kemudian baris kedua ada 24, baris ketiga 28, baris keempat 32, dan baris kelima 36. Berapakah jumlah kursi pada baris ke-15? Nah, pertama kita cari beda atau selisihnya dulu. Selisihnya ada berapa tadi? 24 dikurangi 20. Jadi bedanya 4 kursi. Kemudian baris pertama itu 20. Nah, baris kedua itu kan 24. 24 bisa didapat dari 20 ditambah 4. Kemudian selanjutnya baris ketiga juga 28. 20 ditambah 4 ditambah 4. Baris keempat juga. Kemudian baris kelima juga. Jadi untuk baris kelima itu ada 20 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Empatnya ada sebanyak 4 kali. Oke, baik. Terus selanjutnya. Nah, kemudian untuk baris ke 15 berarti 20 ditambah 4 sebanyak 14 kali gitu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Baris ke 15 itu 20 ditambah 4 kali 14 sama dengan 74. Terus kita coba yang di bawah ini. Coba boleh dijelaskan sedikit. Oke, ini baris ke, nah ini itu untuk menghitung suku ke N. Suku ke N tadi kan kita yang ditanyakan itu baris ke 15, berarti ini N-nya 15. Kemudian suku pertamanya itu tadi baris pertama itu 20. Ini terus diperhatikan dulu. nah ini kebalik. Kemudian yang ini itu N min 1, N-nya tadi 15, berarti 15 dikurangi 1 jadi 14. Kemudian 4 ini bedanya selisihnya, jadi hasilnya 74. Oke, hasilnya 74. Mbak ini di sini dulu. Oke, dari kelompok lain apakah ada yang jawabannya berbeda? Saya Bu, Kelompoknya mana dia? Berapa kelompoknya mana dia? jawaban kelompok saya itu 76 Bu. 76. Nah, kalau kelompoknya Mbak Anggi berapa? 74. 74 apa 76 coba? Iya lagi. 76. Oke, 76. Kelompoknya Mbak Imtina berapa? 76. Kalau kelompoknya Mbak Leni Sama 76. Berarti ini Mbak Yani coba kita koreksi bareng-bareng ya. Kelompok 6 ya. Coba 20 ditambah 4 dikali 14 berapa? 4 kali 14 56. 56 tambah 20 70. 76. Nah, oh ini kutil ya, kurang teliti. Jadi kelompok 6 silahkan dibetulkan ya, kelompok 6 ya. Oke, terima kasih Mbak Yani dan kelompok 6. Dikasih apa teman-teman? D kasih W kasih O kasih W. Oke, baik. Tadi sudah presentasi ya. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya coba. Tadi setelah kita berdiskusi ya, siapa yang berani untuk menyimpulkan? Tadi kita dapatkan apa? Saya Bu. Oke, Mbak Eni, silakan Mbak Eni. Iya, jadi tadi itu kita sudah belajar terkait barisan aritmatika. Secara pengertian itu berarti barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang dimana selisihnya itu sama setiap suku yang berdekatan. Udah. Oke. Terus tadi disebutkan juga Mbak Yani ada rumus untuk mencarinya. Bisa disimpulkan Iya. rumusnya apa? Untuk rumus mencari barisannya itu disimpulkan dengan UN. Rumusnya adalah A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan B. Oke. A itu apa? A itu suku pertama, Oke, B itu berarti selisih atau beda. Oke, betul sekali ya. Oke, selanjutnya. Nah, supaya teman-teman sekalian lebih paham lagi mengenai barisan aritmatika, silakan ini ada kuis ya, quiz time. Jadi silakan dikerjakan. Waktunya 2 menit saja. Silakan dikerjakan. Oke, sudah ya? Sudah. Mana? Oke. Oh, putih.
Kelompok yang di belakang kelompoknya Mbak Lutfi ya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Nah ya. Oke, mari kita refleksikan ya. Kita sudah belajar apa aja hari ini? Coba. Saya Oh, boleh Pak Dila. kita hari ini belajar tentang barisan aritmatika. Nah, saya kan tadi bilang kalau mencari kursinya itu harus dijumlah-jumlahkan ya. Tapi ternyata setelah mempelajari ini saya mengerti bahwa itu ada cara sendiri yang bisa lebih mudah. Oke, dengan menggunakan rumus Ya, ya. Rumusnya tadi apa? N sama dengan A ditambah N in 1 Oke, A-nya itu suku pertama, B-nya adalah selisih. Oke. Baik, teman-teman sekalian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Belum. Belum ditanyakan? Belum. Ya? Belum. Oke, belum ada ya. Oke, karena waktunya ini sudah habis ya. Nanti silakan teman-teman belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai deret aritmatika. Oke? Oke. Waktunya sudah habis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya teman-teman ya. Amin. Waktunya sudah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Bukan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.